Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SKDA 3 yang akan mempresentasikan Student Project Block Musculoskeletal System dan Connective Tissue Disorder yang berjudul Clubfoot. Perkenalkan, nama saya Silukomang Trinitasan Permata dengan 3 digit NIM akhir 031. Di sini saya akan mempresentasikan dari latar belakang student project kami, yaitu Clubfoot atau Congenital Talipes Equinovarus atau CTEF adalah kelainan muskuloskeletal bawaan yang mempengaruhi mobilitas anak. Nah, ini ditandai dengan pola kontraktur yang mencakup midfoot cavus, forefoot adductus, hindfoot varus, dan juga hindfoot equinus. Di mana kondisi ini terjadi pada 1 hingga 2 per 1000 kelahiran hidup dengan rasio pria dan wanita yaitu 2:1. Serta lebih banyak ditemukan di negara berkembang. Penyebabnya sebagian besar adalah idiopatik, namun faktor genetik dan lingkungan diduga berperan. Untuk tata laksana dari CTEF mencakup metode non-operatif seperti casting dan penggunaan alat mekanik serta intervensi bedah pada kasus yang berat. Untuk identifikasi dini dan intervensi sejak lahir penting untuk meningkatkan hasil pengobatan dan juga akses perawatan. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Untuk student project kami, terdapat 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa definisi serta klasifikasi dari clubfoot. Lalu yang kedua, bagaimana epidemiologi dan juga faktor resiko clubfoot. Yang ketiga, bagaimana anatomi dari ankle dan juga patofisiologi clubfoot. Yang keempat, bagaimana metode pemeriksaan dan diagnosis clubfoot. Dan yang terakhir adalah bagaimana penata laksanaan dari clubfoot. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu untuk tujuan dari student project kami terbagi dua, yaitu dari tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umum, student project kami yaitu untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait clubfoot, serta menyediakan panduan yang bermanfaat bagi penulis dan juga peneliti dan juga pembaca terkait clubfoot. Untuk tujuan khusus, yaitu mengetahui definisi dan klasifikasi dari clubfoot, mengetahui epidemiologi dan faktor resiko clubfoot, mengetahui anatomi dari ankle dan juga patofisiologi dari clubfoot, mengetahui metode pemeriksaan dan juga diagnosis clubfoot, dan yang terakhir adalah mengetahui penata laksanaan clubfoot. Selain itu, student project kami itu memiliki manfaat dari penulisan, yaitu terbagi dua menjadi manfaat teoritis dan juga manfaat klinis. Untuk manfaat teoritis yaitu di mana student project kami dapat menjadi sumber literatur bagi peneliti dan juga pembaca dalam meningkatkan eksplorasi lebih mendalam terkait clubfoot. Lalu untuk manfaat klinis yaitu di mana student project kami dapat dijadikan sebagai referensi bagi para klinisi dalam memahami terkait clubfoot serta metode penanganannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Izin dokter, sebelumnya perkenalkan saya Ferry Ardiansyah dengan NIM 230511049. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari clubfoot. Clubfoot atau Congenital Talipes Equinovarus atau CTEV merupakan kelainan bawaan pada kaki yang ditandai dengan posisi kaki yang berputar ke dalam dan ke bawah secara abnormal. Kondisi ini terjadi akibat deformitas kompleks yang melibatkan tulang, sendi, dan jaringan lunak kaki yang menyebabkan keterbatasan gerak dan bentuk kaki yang tidak normal. CTEV didefinisikan berdasarkan 4 komponen utama, yaitu equinus atau kaki mengarah ke bawah, varus atau tumit berputar ke depan, adduksi bagian depan kaki bergeser ke tengah, dan cavus yaitu lengkungan telapak kaki yang berlebihan. Deformitas ini biasanya sudah terlihat saat lahir dan dapat mempengaruhi satu atau kedua kaki. Dan CTEV ini dikategorikan menjadi 2 jenis utama, yaitu idiopatik dan sindromik. CTEV idiopatik terjadi tanpa adanya kelainan lain, sedangkan CTEV sindromik berhubungan dengan kondisi genetik atau neuromuskular seperti arthrogryposis atau spina bifida. Penyebab pasti kelainan ini belum sepenuhnya dipahami, tetapi diyakini melibatkan faktor genetik dan lingkungan selama perkembangan janin. Perkenalkan, nama saya Madai Suparchandra Putri dengan 3 digit NIM terakhir 075. Saya di sini izin menjelaskan terkait klasifikasi dari clubfoot, di mana clubfoot ini melibatkan 3 tingkat yang berbeda, mulai dari yang lunak hingga yang paling kaku. Meskipun bersifat acak, penting untuk melakukan klasifikasi untuk menilai kaki pengkor saat lahir. Di mana menurut Di Maglio, CTVE di saat lahir dapat dibagi menjadi 4 kategori sesuai dengan tingkat keparahan deformitas. Secara khusus, untuk mendapatkan skor akhir yakni 20, masing-masing parameter diberikan skor dari 1 untuk yang dapat direduksi sepenuhnya hingga 4 untuk tidak yang dapat direduksi. Lalu ada 4 poin. Yang pertama adalah aduksi kaki depan, itu berjumlah hingga 4 poin. Lalu ada rotasi interkompleks kalkaneo tarsal hingga 4 poin. Lalu ada varus kaki belakang sampai 4 poin, dan equinis
hingga 4 poin. Semua parameter harus dinilai tanpa pemaksaan pergerakan kaki, di mana dari sistem klasifikasi dari Di-Meglio ini memungkinkan dokter bedah yang merawat untuk mengidentifikasikan 4 kategori CTVE dan memprediksi hasilnya, di mana untuk skor kurang dari 5 hingga 20 poin dikatakan kaki lunak atau postural, lalu skor 6 sampai 10 poin telapak kaki lunak kaku atau agak kaku, dan skor 11 hingga 15 poin kaki kaku lunak atau parah, dan kaki ini dapat direduksi sebagian. Perkenalkan, nama saya Gong Surya dengan 3 digit NIM terakhir 125 akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai epidemiologi dari Clubfoot. Congenital talipes equinovarus merupakan salah satu kelainan kongenital pediatrik yang paling sering ditemukan. CTEV Clubfoot ini dilaporkan memiliki insiden antara 0,5 dan 2 kasus per 1000 kelahiran, di mana pada suku bangsa tertentu seperti Hawaii dan juga Meroe memiliki kasus yang lebih tinggi, yaitu 0,68 per 1000 kasus. Dan juga laki-laki 2 kali lebih mungkin mengalami kaki pengkor dibandingkan perempuan, yang mana kasusnya bersifat bilateral pada sekitar 50% kasus. Dan pada kasus unilateral, kaki kanan biasanya paling sering terkena. Dan di Indonesia sendiri telah dilaporkan mencapai 59,3% per 1000 kasus kelahiran hidup. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik dokter, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor resiko dari Clubfoot. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Enricus Vendibere dengan 3 digit NIM terakhir 007. Nah, untuk faktor resiko dari Clubfoot ini sebenarnya ada beberapa, namun secara umum dapat kita kelompokkan menjadi 3, yakni yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan, dan yang terakhir ada faktor asosiasi. Nah, untuk faktor genetik ini seperti adanya riwayat keluarga yang menderita Clubfoot, dan biasanya anak pertama itu punya resiko yang lebih tinggi untuk terkena Clubfoot dibandingkan dengan anak-anak berikutnya. Dan untuk faktor lingkungan seperti penggunaan SSRI, amniocentesis, kebiasaan merokok, obesitas maternal, dan juga diabetes gestasi. Dan untuk faktor yang terakhir, faktor asosiasinya seperti distal arthrogryposis, kemudian congenital myotonic dystrophy, myelomeningokel, amniotic insequence, serta kelainan seperti sindrom Delesi dan juga kromosom 22q11. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leonard Nathaniel Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 109. Saya izin untuk memaparkan anatomi dari ankle. Jadi untuk ankle sendiri merupakan jenis sendi synovial hinge joint yang merupakan uniaksial dengan gerakan plantar fleksi dan dorsofleksi. Struktur utama yang membentuk ankle adalah talus, tibia, dan fibula yang membentuk ankle mortis. Sedangkan untuk gerakan tambahannya berupa inversi dan eversi terjadi di subtalar joint. Untuk otot penggerak yang menggerakkan ankle berasal dari kompartemen anterior, posterior, dan lateral kaki, sedangkan untuk stabilitas sendi, ankle mengandalkan ligamen medial dan ligamen lateral. Ligamen medial dibentuk oleh ligamen deltoid yang menghubungkan tibia dengan navicular, talus, dan calcaneus, sedangkan ligamen lateral dibentuk oleh talofibular anterior atau ATFL, talofibular posterior, dan calcaneofibular. Sedangkan untuk suplai darah, ankle mengandalkan arteri tibialis anterior, arteri tibialis posterior, dan arteri peroneal. Sedangkan untuk inervasi dari ankle sendiri bersumber dari plexus lumbal dan sakral, dengan cabang utama berupa splenius nerve, tibial nerve, dan common fibular nerve. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Gadis Nia Pradina dengan 3 digit NIM terakhir 083. Saya akan menjelaskan terkait patofisiologi dari Clubfoot. Nah, sebelumnya secara anatomis, Clubfoot ditandai dengan 4 komponen utama, yaitu clavus, adductus, varus, dan juga equinus. Nah, secara etiologi, Clubfoot sendiri dapat disebabkan karena idiopatik atau terkait dengan kondisi lain seperti sindrom arthrogryposis ataupun spina bifida, dan juga dapat disebabkan karena faktor lingkungan seperti merokok sama kehamilan, ibu dengan diabetes maternal, dan juga obesitas maternal. Kemudian juga dapat didukung dengan faktor genetik. Nah, pada pasien dengan Clubfoot terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan jaringan lunak dan tulang sama perkembangan intrauterin. Otot flexor dan tibialis posterior akan mengalami kontraktur yang berlebihan dan akan menimbulkan tarikan abnormal pada tulang-tulang kaki, dan akibatnya tulang talus akan mengalami deviasi medial dan juga pantal, sementara cunnilingus akan berputar ke dalam dan naik ke posisi yang lebih tinggi dari normal.
Selain itu, ligamen medial akan menjadi lebih pendek dan juga tegang. Nah, proses ini juga menyebabkan perubahan pada struktur sendi di kaki, terutama di antara talus, calcaneus anatomik, dan juga navikular. Nah, perubahan posisi talus akan menghambat perkembangan normal dari artikulasi dengan navikular dan akan menyebabkan perpindahan tulang-tulang ini ke arah medial dan ke arah bawah. Dan akibatnya, lengkungan pada kaki akan menjadi lebih tinggi atau dikenal dengan istilah kafus. Dan kaki akan tampak lebih kecil dari ukuran normalnya. Nah, pembuluh saraf dan pembuluh darah di daerah medial kaki juga akan mengalami perubahan atau mengalami gangguan akibat tekanan yang terus menerus dan akan menyebabkan gangguan dari sirkulasi serta perkembangan otot yang tidak optimal. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya sekarang Ariswari Wijaya dengan 3 digit terakhir 057, izin untuk dapat menjelaskan terkait diagnosis dan manifestasi dari clubfoot. Untuk diagnosis clubfoot ini dapat ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Diagnosis awal clubfoot pada postpartum dapat ditegakkan berdasarkan gambaran klinis. Pada pemeriksaan fisik, manifestasi clubfoot ini dapat ditemukannya equinovarus yang dibentuk oleh kaki belakang dengan adanya abduksi kaki depan, serta adanya kafus. Selain itu, adanya lipatan pada posterior dan medial yang berhubungan dengan tingkat keparahan deformitas yang tertentu. Baik, mohon izin dokter, perkenalkan saya Ida Rangita Kavina Dewi dengan 3 digit terakhir 161, izin untuk menjelaskan mengenai sistem scoring dalam kasus CTFV. Umumnya sistem scoring yang digunakan adalah Pirani scoring dan juga Di-Meglio scoring. Yang pertama itu Pirani scoring yang mengevaluasi 6 tanda klinis kontraktur yang mana pada setiap sisi yang mengalami deformitas itu dibandingkan dengan sisi yang normal. Pada kaki bagian tengah, metode Pirani scoring itu menilai kurvatur batas lateral kaki, kemudian lipatan medial dan tereksposnya kepala lateral tali talus. Sedangkan pada kaki bagian belakang, Pirani scoring menilai lipatan posterior, derajat dorsofleksi, dan juga kekosongan tumit. Setiap kategori dapat memiliki 3 skor tergantung pada tingkat keparahannya, yaitu dari 0, 0,5, dan 1. Dengan skor terbaik untuk kaki normal adalah 0 dan juga skor terburuk adalah 6. Untuk sistem klasifikasi atau sistem scoring dari Pirani scoring dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, sistem scoring yang juga umum digunakan adalah sistem scoring Di-Meglio. Pada sistem scoring menurut Di-Meglio mengevaluasi 4 parameter, yaitu deviasi equinus pada sisi sagital, kemudian deviasi varus pada sisi frontal, kemudian derotasi pada sekitar talus ke calcaneo forefoot block, dan aduksi kaki depan pada sisi horizontal. Selain itu, sistem klasifikasi ataupun sistem scoring ini juga menilai adanya tanda-tanda kegawatan seperti lipatan plantar, lipatan medial, retraksi kafus, dan juga fibrosis otot. Skor maksimal yang dapat diperoleh berupa 16 sebagai kaki paling kaku dan poin tambahan sebanyak 1 poin setiap adanya tanda kegawatan. Sehingga skor total yang dapat didapatkan adalah berjumlah 20. Sistem scoring Di-Meglio dapat dilihat pada tabel berikut. Baik, kemudian untuk pemeriksaan penunjang ini dapat menggunakan USG, X-ray, dan MRI. Untuk pemeriksaan penunjang dengan menggunakan USG ini dapat digunakan pada masa prenatal. Ini dapat memperlihatkan serta mengkonfirmasi permukaan plantar pedis, tibia, dan fibula pada satu sisi. Kemudian dapat juga menggunakan X-ray. Ini dapat digunakan secara terstimulasi di daerah weight bearing antero-posterior dan lateral dorsofleksi. Ini dapat berguna untuk menentukan waktu dilakukannya operasi pada anak. Kemudian dapat juga menggunakan MRI. Ini dapat membantu mendeteksi kelainan tapiles equinovarus pada fetus, terutama jika dicurigai adanya kelainan yang kompleks. Baik, sebelum perkenalkan saya Mayadi Sebastian Purnama dengan NIM terakhir 208. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penanganan clubfoot di sini yang sejauh ini saya akan jelaskan 2 dan nanti akan dijelaskan sisanya oleh teman saya. Jadi dari penata laksanaan clubfoot ini berbagai intervensinya itu telah dilakukan dan dapat dibagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu metode operatif dan non-operatif. Namun yang untuk operatif ini sudah mulai ditinggalkan karena terlalu invasif dengan risiko komplikasi yang tinggi. Oleh karena itu metode yang konservatif atau non-invasif atau non-operatif itu lebih dikembangkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan 2. Yang pertama terkait dengan Ponseti method. Jadi Ponseti method ini terdiri dari 2 aspek, yaitu terkait dengan manipulasi kaki secara lembut dan juga pemasangan gips pada kaki. Jadi gipsnya ini harus diganti juga dalam rentang 5-7 hari sesuai yang tertera dalam layar dari gipsnya itu. Jadi diganti itu sesuai dengan perubahan dari adanya bentuk dan struktur dari kaki anaknya begitu. Apabila belum ada perubahan yang signifikan, maka
maka harus dilaksanakan tenotomi pada tenor Achilles dari pasien untuk memperbaiki deformitas equinus atau dalam posisi jinjit begitu. Jadi setelah 3 minggu jika dilakukan tenotomi, pasien harus dilatih untuk melakukan mobilisasi, misal berjalan atau melakukan abduksi sebesar 60 derajat. Dalam latihan tersebut, pasien juga menggunakan penyangga abduksi kaki selama 23 jam per hari hingga 12 minggu. Penggunaan sepatu ortosis juga direkomendasikan setelah abduksi kaki mencapai 60-70 derajat dan dorsofleksi 20 derajat. Ya, tapi di sini Sentimen itu membutuhkan komitmen yang besar terkait kedisiplinan dalam penggunaannya. Dan itu akan terbayarkan dengan adanya persentase keberhasilan yang tinggi. Setelah itu dari French Functional Method. Jadi sini tuh nama lainnya adalah Physiotherapist Method karena lebih mengenalkan terapi fisik secara rutin dan juga stimulasi fungsional. Jadi di sini dilaksanakan selama 1-3 bulan dengan pemeriksaan dari pihak medis tuh 5 kali per minggu. Dan prinsipnya French Functional Method ini berfokus pada peregangan sisi medial kaki untuk memperbaiki dari deformitas. Terdapat 2 fase perawatannya, yaitu fase koreksi dan pemeliharaan, di mana fase koreksi ini meliputi pemijatan betis, peregangan kaki depan, distraksi, derotasi, stimulasi eversi, vagus kaki, belakang, dan dorsofleksi. Sementara itu perbaikannya dibantu dengan peta elastis dan juga splinting pada fase pemeliharaan. Dan pasien di mana di sini lebih mayoritas adalah anak-anak, perlu untuk melatih kakinya setiap hari dan memerlukan keterlibatan aktif dari orang terdekatnya, misalnya seperti orang tua, untuk melakukan latihan secara teratur untuk mempercepat proses penyembuhannya. Baik, izin perkenalkan dokter, nama saya Raffi Rivianto dengan 3 jenis metode 34. Jadi selain dua metode yang sudah disebutkan sebelumnya, di sini juga ada metode Copenhagen yang berfokus pada menggerakkan kaki dengan teknik fleksi dan manipulasi secara rutin sampai terkoreksi untuk mengoreksi aduksi dan juga deformitas varus, cavus, dan equinus pada clubfoot. Pencapaian koreksi kaki sampai titik normal capai kurang lebih dalam waktu 6 minggu setelah melakukan rekomendasi exercise 5 kali per hari. Lalu ada juga penggunaan Larsen Active Discipline yang juga digunakan setelah clubfoot terkoreksi untuk menjaga bentuk kaki selama paling tidak 7-8 bulan untuk tidak kembali seperti sebelumnya. Selain itu juga ada metode Bensal Functional Method. Sini juga berfokus pada manipulasi lembut pada kaki bayi untuk mengoreksi deformitas yang berfokus pada manipulasi saat bayi tertidur ataupun rileks setelah diberi makan. Selain itu, di sini juga ada penggunaan split fleksibel di antara setiap sesi yang tidak sepenuhnya memaksa posisi kaki, melainkan memperbolehkan gerakan bayi secara normal dan menjaga kenyamanan bayi sambil mempertahankan tingkat koreksi yang sudah digapai antar sesi. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Maria Charlton Sutono dengan 3 digit NIM terakhir 025. Izin untuk menyampaikan kesimpulan dari student project kami. Jadi, clubfoot atau congenital talipes equinovarus atau yang biasa disingkat sebagai CTEV adalah kelainan muskuloskeletal bawaan yang dapat mempengaruhi mobilitas dan kualitas hidup. Penanganan utama saat ini berfokus pada metode non-operatif seperti metode Ponseti yang terbukti efektif. Dan identifikasi dini melalui diagnosis prenatal dan pemeriksaan fisik postpartum sangat-sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan dari terapi. Untuk rehabilitasi yang optimal memerlukan kolaborasi antara pasien, keluarga, dan juga tenaga kesehatan. Hal ini juga mencakup edukasi, akses yang memadai terhadap fasilitas kesehatan, serta keberlanjutan dari terapi. Untuk upaya preventif seperti pengendalian faktor risiko selama kehamilan juga diperlukan untuk mengurangi insidensi clubfoot di masa yang akan mendatang. Perkenalkan, saya Madena Ditolisarani dengan 3 digit makir 135. Di sini saya izin untuk memaparkan mengenai saran. Adapun saran yang dapat diterapkan yakni yang pertama, bagi masyarakat, perlu ditingkatkannya mengenai pentingnya pemeriksaan prenatal dan deteksi dini deformitas bawaan. Dukungan sosial dan finansial bagi keluarga dengan anak yang menderita clubfoot juga harus diperhatikan, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Selanjutnya, bagi penulis, melalui student project ini diharapkan penulis dapat memperluas riset tentang clubfoot di Indonesia, baik untuk mengetahui hubungan faktor genetik dan lingkungan dengan patofisiologi clubfoot, serta pengembangan teknik diagnosis dan terapi yang lebih efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan dari student project SGDA 3. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.